dan selamat mengikuti konsolidasi Bacalek 2024 PDI Perjuangan DKI Jakarta. Selamat datang kepada yang baru bergabung, ya teman-teman. Terima kasih sudah mempercayai PDI Perjuangan untuk memperjuangkan keinginan kalian, idealisme kalian. Bagaimana nanti kalau bila terpilih oleh rakyat, bagaimana membantu mereka di bawah. Kita adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hari ini kita PDI Perjuangan bisa menang, tentu kita terlepas dari figur Ibu Megawati Soekarno Putri dan kerja nyata dari kalian yang di bawah. Ya, kita ini diuntungkan adalah kerja-kerja teman di bawah sehingga rakyat mempercayai kita. Biarpun begitu gejolak kayak apapun, kita tetap masih bisa mempertahankan kita punya konsisten. Pertama, hari ini kita menyiapkan mesin pemenangan. Salah satunya adalah mesin yang kita gerakkan melalui daftar calon legislatif yang sudah kita daftarkan KPU. Jadi ada 106 bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta yang kita tugaskan untuk memenangkan partai dan memenangkan Ganjar serta menangkan dirinya sendiri. Jadi menangkan dirinya sendiri itu adalah di tingkatan ketiga, karena kalau partainya tidak menang, ya mereka tidak akan bisa duduk. Maka harapan kita mereka fokus bagaimana bersama-sama di seluruh mesin partai, menangkan partai, kemudian memenangkan Ganjar dan menangkan dirinya. Baik Sobat Banteng, masih di sini di Novotel Gajah Mada dalam rangka konsolidasi Bacalek DPRD Provinsi DKI Jakarta. Di samping kanan saya pas ada Mbak Clara Sianipar. Mbak atau Ibu nih? Mbak aja ya? Atau Kakak? Ya, Mbak Clara, kan sudah dari 2019 identik bahwa golput itu di kalangan milenial banyak banget. Untuk mensiasatinya sebagai caleg, dan jangan lupa sebutkan caleg di dapil berapa dan nomor berapa, apa strategi Mbak? Oke, halo, saya Clara Sianipar, saya dari dapil 8, DKI 8, itu meliputi Pancoran, Tebet, Mampang, Jagakarsa, dan Pasar Minggu. Nah, ini pertanyaan tadi tentang milenial biar nggak golput ya. Sebenarnya ini penting banget karena banyak banget anak muda zaman sekarang itu nggak aware akan politik. Bahkan mereka lebih apa ya, forgotten about politik lah, nggak ngerti mereka. Dan di sini saya itu pengen bagaimana anak muda itu kembali mengenal politik, kembali mau berpartisipasi dalam politik karena suara mereka itu penting. Dan saya maju juga di sini untuk menjadi apa ya, contoh bahwa kalau anak muda itu tidak hanya harus mendengarkan dari yang sudah ada, tapi kita juga bisa membuat perubahan. Bahkan kita harus membuat perubahan. Dan di sini strategi saya lebih mendekatkan diri saya kepada komunitas anak muda, terutama kalau di daerah RW dan kelurahan itu kayak Karang Taruna, di mana kembali menghidupkan Karang Taruna itu. Dan juga mungkin ya komunitas-komunitas anak muda pastinya lah ya, baik dari minoritas dan juga mayoritas seperti yang tadi sebelumnya sudah dianjurkan kepada kami bahwa kaum minoritas itu juga perlu dirangkul. Baik Sobat Banteng, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu atau Mbak Jojor Manalu. Nanti tolong sebutkan ya Mbak ya, dapilnya dan nomor berapa. Karena beliau ini termasuk akademisi, saya ingin menanyakan bahwa untuk menggait suara akademisi saat ini per 2024 nanti, kira-kira apa Mbak? Ya, sebagai akademisi tentunya kita akan berjuang di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kita tahu kadang-kadang kita dikatakan partai wong cilik, padahal di partai kita tuh sudah banyak akademisi ataupun orang-orang pintar yang berkecimpung di partai kita. Jadi cara apa saja programnya, tentunya kita berjuang di bidang pendidikan. Banyak sekali, walaupun mungkin di APBN, tetapi ada beberapa program-program yang bisa diturunkan di APBD. Itu tentu kita harus sosialisasi ke bawah dan tentu memberi pengertian kepada para akademisi pentingnya akademisi ada di politik. Juga selain akademisi kita juga menggait tentunya para mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi di mana mereka bisa melihat oh akademisi dosennya saja ada di sini, biasanya mereka ngikut. Seperti itu. Saya ada di dapil 6 yaitu Ciracas, Pasar Rebo,
Ciracas, Pasar Rebo, Makassar, dan satu lagi Cipayung. Nomor urut 3 sama dengan nomor urut partai. Oke. Menangkan Ganjar dan tentunya PDI Perjuangan. Merdeka! Sobat Banteng, sekarang saya sedang bersama dengan Mbak Ida Arimurti selaku sebagai penyiar radio ya Mbak ya, penyiar radio dan juga penyiar presenter TV dari Dapil Jakarta Timur ya Mbak. Iya. Ya, namanya Mbak Ida Arimurti, jangan lupa. Mbak, kesan pesan untuk nyalek pertama kali ya, Iya. dan juga terhadap partai kesayangan kita. Silakan Mbak, monggo. Iya, alhamdulillah. Jadi saya serasa mendapat rezeki besar ketika saya diajak bergabung untuk bersama di partai besar PDI Perjuangan. Dan ini rasanya mimpi banget karena dulu keluarga saya, kemudian ya kita di masa lalu tuh semua lekat dengan PDI Perjuangan. Saya nggak terpikir bahwa saya akan masuk atau terjun di dunia politik. Dari saya jadi penyiar radio, kemudian penyiar televisi, pembawa acara, sampai kemudian jadi pembawa suara iklan. Loh kok tiba-tiba aku diajak bergabung di PDI Perjuangan dan sekaligus aku diajak nyalek. Jadi untuk daerah pilihanku Dapil 6 Jakarta Timur untuk 4 kecamatan ya. Baik, kiat-kiatnya dalam nanti pencalekan nanti seperti apa kalau boleh? Jadi begini, saya ini ibaratnya mendapat tugas menjadi wakil rakyat. Yang paling penting adalah di dalam diri kita ini, kita udah mempresentasikan sebagai rakyat nggak? Jadi memang kita sendiri harus mempresentasikan itu. Saya diajarkan oleh orang tua saya untuk sederhana, dekat dengan masyarakat. Hidup kita nih nggak sendirian, jadi kita harus berbagi dengan orang lain, membantu orang lain. Tentunya saya harus siap bagaimana bisa turun ke masyarakat, tahu apa yang dirasakan oleh mereka, dan membantu. Karena wakil rakyat itu kan memang benar-benar mereka berharap banyak gitu. Bagaimana keadaan yang ada itu mereka harus bisa dibantu. Makanya saya pun juga akan bilang bahwa kalau memang ada yang lebih baik, why not gitu. Silakan. Tapi yang paling penting kita harus tahu bahwa siapa presiden kita, pilihan presiden kita. Tentunya akan lebih baik kalau kita tahu calon presiden kita itu yang terbaik. Pasti kita tahu bahwa itu partai memberikan yang terbaik. Nah, kalau partainya sendiri udah bagus, calon presidennya bagus dengan track record yang luar biasa ya, paling tidak ada cacat celah lah gitu ya. Ya mungkin manusia tidak sempurna, tapi dia punya visi misi yang jelas. Dan tentunya kita sebagai caleg akan membuat bahwa pilihlah yang terbaik. Karena ini tanggung jawab kita. Pak Jokowi udah luar biasa ya membangun ini. Terus kita akan memilih orang yang salah. Jadi jangan lupa pilih Ganjar Pranowo, pilih PDI Perjuangan, dan pilih saya calegnya. Teruskan kebaikan,